Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk anak-anak ibu yang soleh-solehah bersama Ibu Jenab. Semoga kalian semua tetap sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar tentang akidah, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebelum membahas materi tentang beriman kepada qada dan qadar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. 1. Membaca Al-Quran yang berhubungan dengan beriman kepada qada dan qadar. 2. Menjelaskan pengertian qada dan qadar. 3. Menjelaskan hubungan qada dan qadar. 4. Membedakan takdir mu'alaq dengan takdir mubrom. 5. Menerapkan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Mari kita simak baik-baik ayat yang berhubungan beriman kepada qada dan qadar yang akan dibacakan oleh salah seorang teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Apa saja contoh beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari? 1. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Belajar dan bekerja dengan penuh hati. 3. Menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh agar pandai. 5. Selalu meningkatkan potensi diri. Itulah contoh beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ananda semua, yuk kita pelajari lagi lebih luas tentang qada dan qadar. Pengertian qadar. Menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Menurut istilah, qadar artinya ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Hubungan antara qada dan qadar. Qada artinya keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman ajali, artinya zaman sebelum umat manusia diciptakan. Qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Jadi, qada dan qadar disebut juga takdir. Nah, takdir itu bisa dibagi dua.
yaitu ada takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Pengertian takdir mubrom adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Contohnya, jenis kelamin bayi yang dilahirkan, kematian seseorang. Pengertian takdir mu'alaq ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat dirubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dan berdoa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Contoh takdir mu'alaq, orang yang malas belajar jadi pandai karena rajin belajar. Orang yang rezekinya sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha dan bekerja keras. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Dalam menghadapi hidup, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang terbaik. Suatu kenikmatan dari Allah tidak datang begitu saja tanpa ada usaha. Artinya, segala keinginan kita bisa tercapai apabila kita mau berusaha. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang kedua. Sabar menghadapi cobaan. Sebelum kita mendapat sesuatu yang kita cita-citakan, pasti akan banyak cobaan dan rintangan yang kita lalui. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita akan sabar dan tabah menerima cobaan dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang ketiga. Senantiasa selalu berserah diri dan tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dan berdoa. Tawakal berarti kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha secara maksimal serta menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seorang pelajar ingin berprestasi, bukan berpangku tangan, tetapi harus belajar dengan maksimal. Setelah itu baru berdoa dan berserah diri kepada Allah.
Sekian materi tentang beriman kepada qada dan qadar dari Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.